Hai, kembali lagi di channel Layar Flix. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review film action yang berjudul Sniper Legacy tahun 2014. Film ini menceritakan tentang tentara muda yang menjalankan misi rahasia, melacak dan melenyapkan penembak jitu yang keji. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pagi itu, pemuda bernama David Simpson mengajak pria tua berbincang ringan di balkon gedung. Pria tua ini adalah mantan perwira militer berpangkat tinggi Amerika Serikat. Ngomong alor ngidul tidak jelas, lalu HP Simpson berbunyi. Dia mengatakan bahwa ada telepon dari putrinya. Lalu, beberapa menit kemudian, Simpson menekan tombol digital pada HP-nya. Dan pria ini bernama Brandon. Dia seorang penembak jitu yang profesional. Dia bertugas sebagai gunnery sergeant di Korps Marinir Amerika Serikat. Siang ini, Brandon beserta 3 kawannya berjaga sambil menunggu kedatangan para Taliban. Taliban ini memproduksi 380 ton heroin dan morfin di Afghanistan. Lalu, narkoba itu diperdagangkan sampai ke Eropa. Perdagangan bebas heroin dimulai di lembah sungai Helmand, lalu bergerak melalui Iran dan kemudian ke Suriah sebelum memasuki Turki. Narkoba-narkoba itu dijual untuk membiayai terorisme dalam berperang. Brandon beserta kawannya menjalankan tugas menghentikan aksi Taliban. Setelah aksi tembak-menembak, Brandon balik ke pangkalan. Dia disambut hangat oleh atasannya, yaitu Mayor Bidwell. Brandon menceritakan bahwa 5 kawannya tewas dalam peperangan dengan Taliban. Ia menyadari bahwa ia telah gagal dalam misi tersebut. Lalu Brandon memutuskan berhenti menjadi sniper. Namun Mayor Bidwell tidak mengizinkan. Mayor Bidwell sangat yakin akan kemampuan Brandon dalam menembak. Brandon adalah penembak jitu yang mempunyai kemampuan seperti ayahnya. You can't just quit. It's in your blood. Ngomong-ngomong masalah ayah Brandon, diketahui bahwa ayah Brandon telah menghilang. Ayah Brandon bernama Thomas Beckett. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Entah ada di mana, masih hidup ataukah sudah mati, jadi tidak ada yang mengetahui. Siang ini, Mayor Bidwell bertemu dengan kolonel. Kolonel menceritakan kejadian tentang meninggalnya para perwira militer berpangkat tinggi yang terlibat dalam misi Afghanistan. Mereka adalah perwira tinggi Hopkins, Carswell, sampai ke Pete Stephen. Hopkins ditembak 9 hari yang lalu di Florida. Carswell ditembak 2 hari yang lalu di London. Sedangkan Pete Stephen tertembak 2 hari lalu di Berlin. Tembakan yang diluncurkan oleh penembak ini adalah berasal dari 1.500 meter dengan peluru berkaliber besar. Diketahui bahwa peluru ini adalah peluru buatan sendiri, dengan spin drift yang dihitung sendiri. Penembakan Hopkins memerlukan penyesuaian dengan angin yang ekstrim. Bisa dikatakan bahwa penembak ini sangat lihai dan jago. Dengan keahliannya, dia menembakkan tepat pada sasaran yang dituju. Simpson got the raw talent. He just got back. He's been in the shit too long. Setelah berbincang banyak, mereka berdua yakin bahwa penembak jitu yang mereka curigai adalah David Simpson. Kolonel pun menyebut bahwa Brandon mungkin menjadi sasaran selanjutnya karena ayahnya yang bernama Thomas Beckett telah dibunuh di Roma. Maka anaknya pun akan menjadi korban selanjutnya. Mendengar hal itu, Mayor Bidwell berencana membunuh David Simpson. Find Simpson, shut him down. This is all the intel we have. Mayor Bidwell kembali mengajak Brandon ngobrol. Brandon yang sebenarnya males, kepo dengan urusan Mayor, namun tetap bangun untuk menemui Mayor. Brandon dikejutkan dengan berita bahwa ayahnya telah meninggal dibunuh oleh penembak jitu keji yang bernama Simpson. Dalam hal ini, Mayor Bidwell akan menyelesaikan tugas besar, yaitu membunuh David Simpson. Dia akan membentuk tim kecil namun tidak mengajak Brandon, karena memang sudah perintah dari kolonel yang melarang Brandon ikut dalam misi kecil penembakan David Simpson. Hari berikutnya, Mayor Bidwell dan tim kecilnya berangkat menyelesaikan misi pencarian David Simpson. Namun, Brandon merasa kesal karena ayahnya telah dibunuh.
Tanpa sepengetahuan Mayor dan tim lainnya, Brandon mencari tahu dan berangkat sendiri mencari pembunuh ayahnya. Tim Bidwell membawa mobil menuju Turki. Begitu juga dengan Brandon menuju Turki, namun dia naik kapal. Akhirnya, sampailah Brandon di Turki. Sementara itu, Bidwell dan tim menemui Mayor Shope. Mayor Shope adalah salah satu perwira tinggi yang pernah ikut dalam misi Afghanistan pada tahun 2004 lalu. Dan dia adalah satu-satunya anggota yang masih hidup, sementara anggota perwira tinggi yang lain telah mati. Setelah itu, Mayor Shope dan Mayor Bidwell memberi instruksi kepada tim bahwa misi ini adalah misi pembunuhan dan pemusnahan Taliban yang memproduksi narkoba, di mana narkoba ini akan dijual dan hasilnya dibuat biaya perang teroris. Setelah itu, mereka bersiap menunggu kedatangan para Taliban. Lalu, We're made. Sayang sekali, Chantara anak buah Bidwell tertembak tepat pada kepalanya. Lantas, Shana Malik geram lalu dia mencari penembak Chantara. Ternyata, penembak Chantara adalah penembak cewek dari tim Taliban. Setelah itu, tiba-tiba Mayor Bidwell mendapat telepon dari kolonel. Kolonel mengatakan bahwa Brandon telah kabur dari pangkalan. Tidak lama setelah itu, tim Taliban datang kembali. Tiba-tiba, Brandon datang di saat yang sangat tepat. Saat baku tembak-menembak, Brandon datang membantu tim militer Amerika. Break the trunk. Blow all the bugs. Nothing. Malam hari pun tiba. Militer Amerika masih berjaga-jaga, menyelesaikan sisa-sisa perang. Mayor Shope mengerahkan timnya untuk membakar kendaraan Taliban. Namun tiba-tiba, dia tertembak tepat di dadanya. Musuh utama telah muncul. Dialah penembak Mayor Shope. Dia adalah David Simpson yang menjadi buronan. David Simpson mengetahui persembunyian Brandon di gedung tua itu. Dia bergegas ingin menembak Brandon. Namun tiba-tiba, peluru datang menembus lengannya. Siapakah yang berani dan tepat menembak lengan Simpson? Karena lengannya sakit, dia kabur dan mencari persembunyian. Di malam yang gelap, datanglah marinir yang tidak dikenali. Dia berjalan menuju Shana Malik. Lalu dia membuka wajahnya dan dia mengaku bahwa dia adalah Thomas Becket. Setelah itu, Mayor Bidwell menghampiri Thomas Becket. Dia menanyakan alasan Thomas Becket datang kembali. Lalu, Thomas Becket menjawab bahwa ia di sini untuk melindungi Brandon dan membunuh Simpson. And to kill Simpson. I'm playing to keep Brandon alive. That's my mission. Sementara itu, Simpson terus lari mencari tempat aman. Dia juga sedang dikejar Brandon. Brandon tidak patah semangat. Meski malam gelap, ia tetap mencari dan memburu Simpson. Setelah itu, mereka bertiga berpencar mencari Simpson. Shana Malik pergi ke barat, lalu sampai pada bangunan tua. Dia bertemu penembak cewek dari tim Taliban. Di sana, dia saling tembak-menembak. Shana Malik akhirnya berhasil membunuh musuhnya itu. Sedangkan Bidwell, dia pergi ke daerah bebatuan. Dia bertemu Taliban yang memakai surban di kepalanya. Dia menyekap kedua tangannya, lalu membunuhnya. Sementara itu, Brandon berhasil menemukan Simpson. Tidak lama setelah itu, mereka bertarung hebat. Pada pertarungan itu, Brandon pingsan karena pukulan dari Simpson. Tidak lama setelah itu, ayah Brandon, yaitu Thomas Becket, tiba-tiba muncul di belakang Brandon. Brandon terkejut dong. Setelah itu, mereka berempat berkumpul. Mereka merencanakan datang ke Santorini menemui kolonel. Kolonel adalah target Simpson selanjutnya. Oleh karena itu, mereka bergegas ke Santorini.
Sesampainya di Santorini, Bidwell, Brandon, Zana Malik, dan Rhys berjaga di perbukitan dekat Santorini. Sedangkan Thomas Beckett menemui kolonel. Dia menanyakan apakah kolonel bekerja sama dengan Simpson. Namun kolonel membantah karena Simpson hanya ingin balas dendam pada semua anggota perwira tinggi yang ikut dalam misi Afghanistan tahun 2004 lalu. Setelah menjelaskan, kolonel tertembak. Lagi-lagi Simpson membuat onar. Suasana semakin tegang. Brandon dalam bahaya. Hurrah. You're extinct. Dan, iya, Fucking Beckett. tamatlah riwayat David Simpson. Tamat. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keberlimpahan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.